Kita lanjutkan dari minggu lalu di Bali, sekarang di Jakarta. Bhagavad Gita percakapan kedua, sloka 61. Tapi sebelum kita masuk ke sloka 61, kita review sedikit sloka sebelumnya, 60. Kalau ada yang punya buku, halaman 35. 260. Wahai Arjuna, indera yang terangsang menjadi liar, bergejolak, dan bahkan dapat menghanyutkan gugusan pikiran dan perasaan atau mind, para bijak yang sedang berupaya meraih kesadaran diri atau pencerahan. Indera yang tidak terkendali, pencecapan, pendengaran, penglihatan, semua organ-organ ini kalau tidak terkendali, indera persepsi, maka pikiran menjadi liar dan dia bisa menghanyutkan hidup kita, seluruh hidup kita bisa upside down, bisa amburadul karena tidak terkendalikan. Malah kita terkendalikan oleh mind kita yang sudah liar, indera kita yang sudah liar juga. Ya. Demikian kata-kata Krishna ini jelas sekali dan sangat keras sekali bahwa bahkan dapat menghanyutkan mind para bijak yang sedang berupaya untuk meraih kesadaran diri. Jadi bukan cuma orang awam, bukan cuma orang biasa. Orang yang sedang berupaya untuk meraih kesadaran diri. Mereka pun bisa terhanyutkan. Ini penting untuk kita perhatikan, di situ kita butuhkan apa yang kita sebut satsang atau persahabatan, pergaulan yang baik. Ya. Ke-61 sekarang, halaman 36. Setelah mengendalikan seluruh indera, hendaknya seorang bijak yang ingin menemukan jati dirinya, memusatkan seluruh kesadarannya padaku, demikian kesadarannya tak akan tergoyahkan. Padaku, Krishna di sini mengatakan padaku, padakunya Krishna ini bukan padaku badan Krishna, tapi pada sang aku yang juga adalah dalam diri kita. Tuhan tidak berada di luar diri. Begitu kita menempatkan Tuhan di luar, kita mengagung-agungkan Tuhan, kemudian kita menciptakan dualitas, hubungan saya dengan Tuhan adalah vertikal, hubungan saya dengan sesama manusia adalah horizontal. Yang vertikal kemudian akan menang dan yang horizontal terkalahkan. Jadi kadang-kadang, bahkan sering sekali, kita bisa berbuat seenaknya sama sesama manusia, sesama makhluk hidup. Bukan cuma manusia, sesama makhluk hidup. Kita bisa merusak lingkungan, tapi berdoanya juga rajin, rapi. Upacara rajin, rapi. Ya. Segala sesuatu seremoni rajin, rapi. Tetapi hubungan dengan sesama makhluk hidup tidak rajin, tidak rapi, dan kita anggap bahwa Tuhan itu adalah pencuci dosa. Saya boleh berbuat apapun di sini horizontal, minta maaf di sana. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Krishna. Dia mengatakan setelah indera terkendali, dalam tradisi-tradisi lain pun demikian. Setelah khusyuk baru berdoa. Sekarang kita mencari kekhusyukan dari doa. Coba perhatikan lagi. Tradisi-tradisi yang kita anut, di situ pun juga jelas. Khusyuk dulu baru berdoa. Pikiran terkendali dulu. Kalau pikiran tidak terkendali, doa kita juga amburadul. Doa kita juga transaksional. Mengharapkan ini, mengharapkan itu dari Tuhan, bukan karena cinta, bukan karena apa. Jadi pikiran harus terkendali dulu, nafsu harus terkendali dulu, baru semuanya akan baik. Jadi setelah terkendali itu, pusatkan kesadaranmu pada sang aku yang ada dalam setiap makhluk hidup.
berarti menerima semua wujud kehidupan sebagai manifestasi dari Yang Maha Kuasa. Di sini Krishna menjelaskan bahwa cuma mengendalikan pikiran pun tidak akan banyak membantu. Kamu harus bisa melihat Yang Maha Kuasa itu di mana-mana. Di mana-mana, dimanapun kau menoleh harus kita bisa melihat. Kau bisa melihat wajahnya, kemuliaannya, keagungannya. Dalam diri seseorang yang senantiasa memikirkan objek-objek pemikat diri, timbullah ketertarikan dan keterikatan pada objek-objek di luar itu. Dari ketertarikan dan keterikatan timbul keinginan untuk memilikinya, dan dari keinginan timbullah amarah ketika keinginan tidak terpenuhi. Dengan senantiasa memikirkan objek-objek pemikat indera, senantiasa mengenang hal-hal yang memikat kita. Orang yang sudah bebas dari narkotika masih mengenang terus narkotika itu apa. Orang sudah bebas dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sudah bebas dia. Tapi karena mengenang terus, timbul satu hasrat, timbul keinginan lagi untuk memiliki itu. Dan ketika kita tidak bisa memiliki, maka timbul amarah. Kenapa saya tidak bisa miliki? Dan dalam amarah itu, Krishna menjelaskan, amarah membingungkan di sloka berikutnya, jadi 63. Amarah membingungkan, pandangan dan pikiran seseorang menjadi berkabut. Dalam keadaan bingung, terlupakanlah segala nilai-nilai luhur dan lenyap pula kemampuan untuk memilah antara yang tepat dan yang tidak tepat, sesuatu yang mulia dan sesuatu yang sekedar menyenangkan. Demikian seseorang tersesatkan oleh ulahnya sendiri. Ketika sudah timbul amarah, kenapa saya tidak dapat ini? Kenapa saya tidak dapat ini? Dia menjadi bingung, dia tidak bisa lagi melihat mana yang baik bagi saya, mana yang tepat bagi saya, dan mana yang tidak tepat bagi saya. Cuma ingin mengejar, harus mendapatkan ini. Kemudian kita membenarkan segala macam cara. Dan disitulah persoalan yang sedang kita hadapi secara global. Dalam tataran yang paling rendah, kita-kita yang kita sebut awam ini, sampai orang-orang yang tinggi, yang menduduki jabatan-jabatan tinggi. Bingung. Dan dalam keadaan bingung itu mengambil keputusan yang salah. Untuk segala sesuatu, untuk segala apa, untuk berhubungan. Kadang-kadang ketika masih muda, di sini yang muda-muda, belum kawin, kadang-kadang menggebu-gebu. Ketika berpacaran tuh, Anda boleh setuju, tidak boleh setuju, tapi seluruh kesadaran kita terpusatkan pada seks. Jangan pikir, oh saya ini platonic love, saya mencintai jiwanya. Jangan mengharapkan ketemu setiap hari, jangan telepon mendengarkan jiwa, jangan mendengarkan suara, jangan WA-WA-an. Tidak ada orang yang pacaran karena jiwa atau karena atma atau karena apapun sebutannya. Ujung-ujungnya adalah seks. Dan ketika seks itu tidak terima, oke, saya harus kawin sekarang. Jadi kawin bukan karena cinta, karena maunya seks. Khususnya cewek-cewek harus pikir ulang. Harus pikir ulang. Banyak sekali kejadian ya, yang kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak di SMA pun, SMU pun sudah mengadakan hubungan seks. Ya. Dan gonta-ganti pacar itu terjadi karena itu. Kalau sudah melakukan hubungan seks sebelum kawin, tidak ada satu adventure lagi setelah kawin. Biasanya akan putus hubungan. Ada kan seks terus sama pasangan pacar Anda, tidak akan jadi kawin.
Dan ada nilai-nilai yang sudah masuk ke dalam masyarakat kita. Ya. Saya masih ingat di Solo dulu, saya masih kecil, tapi saya tidak pernah mendengar ada kasus perceraian. Tidak pernah dengar. Istilah janda itu ketika suami sudah meninggal. Tidak pernah ada janda ungu, biru, merah, dan hitam. Janda itu satu istilah yang di Solo zaman saya masih kecil, saya ingat orang yang mengatakan saya janda, itu adalah satu kehormatan. Look, saya tidak menikah lagi setelah saya ditinggal oleh suami saya. Itu adalah satu kehormatan, bukan satu aib. Sekarang memperkenalkan saya janda dalam tanda kutip, I'm available. Boleh di Minang. Nilai-nilai kita sudah berubah. Semuanya sudah berubah. Ujung-ujungnya kita lihat persahabatan kita, hubungan kita. Tidak ada yang betul-betul untuk sesuatu yang lebih mulia, lebih berharga. Ujung-ujungnya adalah soal 3 cakra yang awal. Makan, minum, tidur, seks. Kenyamanan. Orang mengejar kenyamanan, menghalalkan segala macam cara, cari uang dengan cara apapun, asal dapat kenyamanan, dapat uang. Bingung, kita tidak bisa menentukan mana yang tepat bagi saya, mana yang tidak tepat. Seorang dokter juga mengejar uang, tidak peduli pasien. Seorang ahli hukum juga mengejar uang, padahal sumpah jabatannya untuk melayani, begitu juga yang lain-lain. Guru, lupa sumpah jabatan, lupa segala-galanya, hanya untuk mendapatkan kenyamanan. Cakra 3, seks, cakra 2, dan makan, minum, tidur. That's it. Jadi sifat-sifat insting-insting hewani ini masih sangat dominan. Kalau tidak dapat kita marah dan kita mengejar dengan segala macam cara. Ke-64, seseorang yang bebas dari keterikatan dan seseorang yang bebas dari ketertarikan dan ketak-tertarikan, suka dan tak suka, kendati berada di tengah-tengah objek-objek duniawi penggoda indera, tetaplah dapat mengendalikan dirinya. Demikian, dengan pengendalian diri, ia meraih ketenangan, ketentraman batin. Tidak terganggu, karena kita tidak bisa merubah dunia, nggak mungkin, tidak mungkin. Di setiap pak rokok sudah ditulis bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Kita baca itu, seorang perokok, dia baca, dia tidak peduli. Tetap aja dia perokok. Kita tidak bisa melarang rokok. Mau melarang pornografi, dulu masih bisa, import film segala, sekarang internet. Ada berapa negara yang mengharamkan internet apa? Nggak bisa sepenuhnya, karena ada saja hacker yang bisa membuka apapun yang dilarang, apapun yang di-ban, tetap aja. Jadi hal-hal di luar tidak bisa dirubah, apalagi sekarang dengan zaman internet. Dulu zaman-zaman tahun 70-an, 80, 90 waktu baru mulai telepon genggam, ya, segalanya, 80-an. Masih, teknologinya masih terbatas, tapi zaman itu pun, zaman 90-an itu sudah ada telepon yang langsung menggunakan satelit, ya. Dan apapun Anda bisa mendapatkan dari belahan dunia manapun. Ya. Punya uang sedikit, bisa apapun. Jadi hal-hal di luar kita tidak bisa menghapus semuanya. Oh ini nggak baik, tidak boleh ada. Tidak boleh ada di sini, tetap ada di tempat lain. Tidak boleh ada di tempat lain, tetap ada di sini. Jadi kuncinya adalah pengendalian diri kita sendiri.
Kita yang tidak boleh tergoda oleh semuanya itu. Bukannya hal-hal di luar yang di-ban, diapakan, nggak bisa. Tidak bisa. Mau diapakan pun tidak bisa. Coba sekarang, hukuman mati diberikan kepada pengedar ganja, narkoba, sebagainya. Tetap aja business as usual. Tetap saja ada di luar. Tetap saja orang masih mendapatkan. Yang mengedar masih mengedar, yang membeli masih membeli, yang mengkonsumsi masih mengkonsumsi. Persoalannya di mana? Sudah diberikan hukuman yang paling tinggi supaya ada efek jera. Koruptor juga begitu, diberikan hukuman yang paling tinggi supaya ada efek jera. Tetap saja ada saja yang melakukan hal seperti itu. Jadi persoalannya bukan di luar, persoalannya di dalam diri kita. Harus ada pendidikan di mana orang-orang ini dididik dari kecil. Anak-anak kita, bagaimana mengendalikan diri. Hal yang kecil, setiap anak. Pikirannya masih liar. Dia melihat apapun, dia tidak pikir bahwa orang tua saya punya uang atau apa. Dia suka dengan sesuatu, dia mulai menangis. Dia minta. Kalau langsung dibelikan, Anda telah merusak dia. Jangan langsung dibelikan, anak minta sesuatu dibelikan, jangan. Dia harus earn, dia harus menghasilkan itu dari jerih payahnya. Oke, you mau beli itu, kalau orang tua mampu, ya saya akan berikan, tapi kamu harus begini-begini, kamu harus buktikan dulu. Harus buktikan dulu baru diberikan. Jadi dari kecil kita membiasakan dia untuk bisa menarik diri. Bisa menarik diri, jangan cepat-cepat dibelikan motor, dibelikan handphone, dibelikan apa. Jangan. Saya selalu mengkritik anak-anak yang belum bekerja dan merokok. Saya tidak setuju dengan merokok, siapapun juga. Tapi kalau orang sudah kerja, sudah punya uang, dia mau bunuh diri dengan cara merokok, apa boleh buat? Tapi kalau dia masih siswa, belum punya uang, belum punya penghasilan sendiri, dan dia merokok, hati-hati perempuan-perempuan yang belum kawin, kalau ada seorang laki-laki, kalau pacar Anda adalah seorang perokok dan dia masih siswa, dia tidak akan pernah bisa membahagiakan Anda. Kalau dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya, hasil dari jerih payah orang tua dibakar untuk merokok, dia tidak bisa menghargai Anda nantinya. Pikirkan, coba ini hal-hal yang kelihatannya aneh, tapi itulah hidup kita. Karena aneh-aneh ini kita tidak perhatikan, akhirnya menjadi tumor, menjadi tragedi. 65. Dalam keadaan senang, tentram, berakhirlah segala duka, segala derita. Ketika gugusan pikiran dan perasaan tenang, buddhi atau inteligensia berkembang, maka tercapailah kesempurnaan dan kebahagiaan dalam hidup berkesadaran. Dalam keadaan tenang, setelah indera terkendali. Setelah indera terkendali, dengan sendirinya kita menjadi tenang. Tidak berarti Anda harus mengekang segala-galanya, tidak berarti demikian. Tidak berarti Anda harus betul-betul mematikan segala keinginan, tidak. Tapi kita harus bisa menarik diri. Kemarin-kemarin diberikan contoh, kalau nggak salah, sudah kita bahas ya, seperti penyu. Begitu dia melihat kondisi di luar, tidak menguntungkan, dia menarik kepalanya ke dalam, cangkang itu ya. Dan dia selamat. Dia selamat kalau dia masih kecil, dia masih belum tahu bagaimana caranya. Dia melihat bahaya di luar, dia tidak menarik kepalanya ke dalam. Kemarin-kemarin di kolam kita di Bali, dimakan oleh kucing langsung. Dia harus tahu ada bahaya di luar, dia harus menarik diri. Kalau dia menarik diri, kucing mau apapun juga nggak bisa. Cangkang itu lebih kuat dari kucing. Dia malah akan sakit gigi. dan tidak bisa mengeluh bahwa dia sakit gigi.
Dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi karena tortoise ini masih kecil, kura-kura ini masih kecil, dia belum tahu bagaimana menarik diri, dia termakan, bunuh diri sendiri. Itu yang terjadi dengan kita. Kalau kita tidak bisa menarik diri pada waktunya, ada bahaya. Kalau nggak ada bahaya, silahkan, keluarkan kepala. Keluarkan kepala. Tapi banyak sekali bahaya di luar. Kita harus tahu sifat bahaya itu, jangan langsung positif thinking, nggak ada bahaya di luar. Seperti kura-kura kecil tuh, nggak ada apa-apa di luar. Di sini ada ikan-ikan kecil, saya lebih besar dari ikan. Nggak ada apa-apa kok. Dia tidak tahu di luar ada kucing. Selanjutnya, jadi inteligensia ini, budi ini yang harus berjalan untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Tiada budi, tiada inteligensia dalam diri yang tak terkendali. Tiada pula keseimbangan diri serta kesadaran, dan tanpa keseimbangan, tanpa kesadaran, tiada kedamaian, ketenangan, ketentraman. Lalu bagaimana pula meraih kebahagiaan sejati tanpa kedamaian? Satu persatu hierarkinya dijelaskan oleh Krishna. Jadi bukan bahagialah, tenangkan dirimu, sabarlah, enggak. Kenapa kau tidak bisa tenang? Satu persatu, ini yang disebut perennial philosophy dan perennial psychology, dua-duanya menyatu. Psikologi dan filsafat perennial yang sudah ada sejak ribuan tahun, dan sampai sekarang masih relevan, ya. 3.000 tahun sebelum zaman modern ini, jadi sudah 5.000 tahun yang lalu percakapan ini terjadi antara Krishna dan Arjuna. Dan apapun yang dia katakan sampai sekarang pun masih relevan. Para psikolog yang mempelajari, para filosofer yang mempelajari, semua mereka semua menyadari bahwa apa yang dikatakan itu, kita pun belum sampai ke situ. Kita tahu kalau nggak sabar, nggak bagus, nggak damai, nggak bagus. Tapi bagaimana kedamaian itu bisa terjadi? Bagaimana kebahagiaan itu bisa terjadi? Dari hal-hal kecil awalnya. Dari pikiran dan perasaan yang tidak terkendali. Kita mengejar, tidak mendapatkan, kita sedih, marah, dan kemudian menghalalkan segala cara. Kemudian kita sendiri punya masalah, jadi kita menjadi sebab dari persoalan kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Ketika gugusan pikiran serta perasaan terbawa oleh indera dan berada di bawah kendalinya, maka sirnalah akal sehat, segala kebijaksanaan serta kesadaran, persis seperti perahu yang hanyut terbawa angin kencang. Ketika gugusan pikiran serta perasaan atau mind terbawa oleh indera yang kemudian menentukan mind ini. Dan indera ini, dia seperti lepas kendali. Seperti perahu yang lepas kendali karena angin kencang. Kalau indera itu dibiarkan merajalela, menjadi liar, perahu hidup kita akan pasti hanyut, larut, hilang. Jadi harus dikendalikan dari perahunya, dari badan ini sendiri. Perahunya kita ini, badan kita ini. Badan kita ini dengan segala organ-organ kita yang indera, panca indera. Bagaimana mengendalikan diri dengan gugusan pikiran dan perasaan yang tidak terbawa arus, dan inteligensia, budi sudah berkembang yang bisa menentukan mana tindakan yang tepat, mana yang tidak tepat. Berikutnya, sebab itu Arjuna, seseorang yang telah berhasil mengendalikan inderanya dan menarik mereka dari objek-objek duniawi yang dapat memikat dan mengikatnya,
sudah teguh adanya, sudah tak tergoyahkan lagi. Kalau kita sudah mengendalikan inderanya, mau ke party, mau ke pesta, semua orang lagi minum alkohol, kita nggak akan terbawa arus. Ini dalam bahasa Inggris itu ada istilah social drinker. Saya tidak alkoholik, tapi kalau ya bertemu-temu di party, di pesta ya saya sekali-kali minum ya. Silakan minum, kalau itu adalah pilihan Anda silakan. Tapi alasannya tidak kuat, social drinker. Social drinker berarti apa? Saya sebetulnya nggak mau minum, saya sebetulnya nggak mau. Tapi karena di luar semuanya lagi minum, maka saya ikut minum. Saya sebetulnya nggak mau merokok, tapi di luar karena semua merokok. Jadi saya juga aku harus menghormati. Ini sudah menunjukkan bahwa kita terkalahkan oleh kondisi di luar. Dan kalau sudah terkalahkan oleh kondisi di luar, kesadaran kita bisa hanyut anytime. Karena dari dasarnya, kita itu bisa terpengaruh. Coba di sini tadi pagi juga saya lagi bicara. Di sini kalau ada yang menguap sekarang. Jangankan di sini ya. Sekarang saya lagi bicara menguap, sudah ada keinginan dalam diri Anda untuk menguap. Loh. Jangankan ada orang yang menguap, kita putarkan film di sini. Orang lagi menguap dalam film itu, Anda bisa ikut menguap. Saya baru-baru dikirimi satu klip dan saya mempelajari karena saya tidak percaya lagi pada klip sekarang. Harus dipelajari dan harus cari buku. Di internet pun kadang-kadang buku-buku dan segalanya tidak benar. Jadi harus ke salah satu library di luar negeri, pinjam buku dari sana, atau research paper ya. Dan betul, ada yang namanya mirror neuron. Neuron yang bersifat cermin. Jadi segala apa yang ada dalam diri saya, ada dalam diri Anda. Dulu nggak seberapa, nggak begitu matching banget. Sekarang sudah matching sekali karena kita mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Media yang ada di sini juga ada di Barat, juga ada di negara-negara lain di Asia. Berita-berita yang dikabarkan di sana real time kita juga mendapatkan berita yang sama. Iklan-iklan yang ada juga sama, barang-barang yang diiklankan juga sama. Coba perhatikan polanya ya. Jadi informasi yang ada dalam diri Anda juga ada dalam diri saya. Menguap ada dalam diri Anda, menguap ada dalam diri saya. Saya menguap, Anda ikut menguap, titik, selesai. Ya. Tapi bayangkan, mirror neuron ini juga mengatur hal-hal lain. Ada kejahatan dalam diri saya, ada kejahatan dalam diri Anda. Kalau kejahatan dalam diri Anda tertarik dengan kejahatan dalam diri saya, kita menimbulkan satu kekuatan jahat yang luar biasa. Kalau ada kebaikan dalam diri Anda, ada kebaikan dalam diri saya. Kita juga bisa menimbulkan kekuatan kebaikan yang luar biasa. Kenapa kita butuh support group seperti ini? Kita sedang berupaya untuk menggandakan kebaikan dalam diri kita. Untuk menggandakan kejahatan dalam diri kita sudah banyak media. Dan ini mirror neuron. Segala apa yang ada dalam diri Anda ada. Kalau dia diberikan umpan terus. Anda melihat film action yang luar biasa kekerasannya Anda melihat film itu, anak-anak Anda melihat kekerasan terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup. Dan ada kekerasan dalam diri anak ini. Anak ini tidak tabula rasa. Kita percaya bahwa energi tidak pernah mati.
Ini adalah scientific fact. Tidak pernah mati energi, cuma berubah bentuk. Anda dan saya tidak berada di sini untuk pertama kali. Entah sudah berapa kali. Dan entah akan berapa kali lagi. Dan energi ini ada muatannya. Yang berpindah-pindah dari satu badan ke badan yang lain. Dan semuanya karena neuron ini. Neuron-neuron ini yang kemudian mengungkapkan muatan memori dalam soul kita, dalam roh kita ini. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang bisa menimbulkan kejahatan dalam diri saya, kita bisa menggandakan kejahatan itu. Kembali lagi pada persahabatan, pergaulan. Jangan cepat-cepat merasa, oh saya udah hebat, saya bisa mengatasi semuanya. Hati-hati, hati-hati. Nah, di situ saya yang sangat tertarik adalah pelajaran tentang bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan batin. Ternyata semua bermula dari pikiran. Semoga kita semua bisa dapat terus membaca Bhagavad Gita, menyelaminya dan mempelajarinya agar hidup kita pastinya lebih baik.